Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nuraini dari Prodi Gizi Kesehatan dengan NIM 245340031 KU 25684. Saya di sini akan memberikan sedikit penjelasan mengenai perbedaan edukasi dan konseling. Menurut Noto Atmosfer 2010, edukasi atau pendidikan merupakan upaya yang dirancang untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh edukator. Edukasi gizi merupakan pendekatan untuk menghasilkan perilaku yang diperlukan dalam meningkatkan atau mempertahankan gizi tetap baik. Menurut Agnesia 2020, tujuan edukasi gizi adalah untuk mendapatkan pengetahuan, membangun kerangka konsep prinsip gizi, membangun sikap positif terhadap kebiasaan gizi yang baik, serta mampu menggunakan pengetahuan gizi dalam pemilihan makanan yang bergizi guna memelihara kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas. Edukasi gizi biasanya bersifat komunikasi satu arah, umum, dan terstruktur, serta fokus utamanya untuk transfer informasi sehingga audiens memahami konsep pengetahuan. Edukasi gizi bisa dalam bentuk leaflet, booklet, lembar balik, PowerPoint, permainan, atau video. Sedangkan konseling gizi merupakan proses komunikasi dua arah yang dilakukan oleh ahli gizi atau dietitian untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku pasien dalam mengenali dan mengatasi masalah gizi sehingga pasien dapat memutuskan apa yang akan dilakukannya. Sasaran dari konseling gizi adalah klien yang mempunyai masalah kesehatan berkaitan dengan gizi, klien yang ingin melakukan pencegahan, dan klien yang ingin mempertahankan serta mencapai status gizi yang optimal. Dengan kata lain, hanya orang yang telah berkeinginan untuk melakukan perubahan perilaku yang dapat dilakukan intervensi gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Alifa Nuraini dari jurusan Gizi Kesehatan UGM. Aku di sini mau berbagi ilmu nih tentang obesitas yang terjadi pada remaja. Nah, obesitas itu apa sih? Obesitas adalah kondisi ketika seseorang mengalami penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh sehingga berdampak buruk bagi kesehatan. Obesitas dapat ditentukan dengan menggunakan IMT atau indeks massa tubuh. Jika seseorang memiliki IMT lebih dari 30, maka orang tersebut tergolong obesitas. Nah, penyebab obesitas itu ternyata ada banyak sekali. Bahkan kebiasaan sehari-hari kita bisa menjadi pemicu terjadinya obesitas. Penyebab pertama yaitu pola makan yang tidak sehat, seperti banyak mengkonsumsi makanan tinggi kalori, gula, dan lemak seperti junk food, gorengan, dan minum-minuman manis. Penyebab kedua yaitu kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga dan banyak melakukan gaya hidup sedentari seperti terlalu lama duduk, main gadget, dan menonton TV. Kondisi psikologis seperti stres dapat memicu makan yang berlebihan sehingga dapat meningkatkan risiko obesitas. Faktor genetik juga meningkatkan risiko obesitas, namun umumnya tidak terjadi jika kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar dari tubuh. Obesitas ini berbahaya banget bagi tubuh jika dibiarkan begitu saja tanpa ditangani dengan baik. Penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, serangan jantung, dan diabetes mellitus dapat terjadi. Selain itu, orang dengan obesitas cenderung mengalami sesak nafas saat beraktivitas, merasakan nyeri lutut dan pinggul akibat beban berat tubuh, dan sering merasa kurang percaya diri karena penampilan fisiknya. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan pencegahan obesitas. Yang pertama yaitu memiliki pola makan yang sehat seperti perbanyak makan sayur, buah, dan makanan berserat, kurangi makanan berlemak seperti junk food, gorengan, dan minuman manis, serta makan sesuai pedoman isi piringku. Yang kedua, melakukan olahraga rutin seperti jalan kaki, bersepeda, atau yoga minimal 30 menit sehari. Yang ketiga, memastikan memiliki tidur yang cukup dan berkualitas yaitu sekitar 6-8 jam serta menghindari stres. Yang keempat yaitu selalu pantau berat badan secara berkala untuk memastikan tetap dalam rentang normal. Obesitas bukan hanya soal penampilan tetapi juga soal kesehatan. Dengan pola hidup sehat, kita bisa mencegah obesitas dan menikmati hidup yang lebih berkualitas. Yuk, mulai dari sekarang. Sekian dari aku, terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Dek. Pagi Kak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aini. Saya selaku ahli gizi di rumah sakit ini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Dek? Jadi gini Kak, kemarin tuh saya habis dari dokter Objin. Terus ini karena siklus menstruasi saya tuh nggak teratur. Terus karena saya obesitas gitu Kak. Oh, baik. Saya periksa dulu datanya ya, Dek. Iya Kak. Namanya Dek Zahra ya. Tanggal lahirnya 20 Februari 2006. Usianya sekarang 18 tahun. Iya. Baik. Sebelum baik. Sebelum melakukan proses konseling ini, saya ingin memberitahu bahwa nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait data dan kondisi adik. Jadi sebisa mungkin adik itu menjawabnya dengan jujur untuk kelancaran proses konseling ini. Saya juga ingin memberitahu kalau data adik itu akan kami jaga kerahasiaannya. Adik tidak perlu khawatir dan hanya perlu menjawab pertanyaan saya dengan jujur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi saya minta kerjasamanya ya, Dek. Apakah adik bersedia? Siap Kak, bersedia. Baik. Nah, sekarang adik bisa ceritakan selama ini apa keluhan yang adik rasakan? Jadi selama 3 bulan terakhir ini menstruasi saya itu tidak lancar Kak. Terus kalau buat aktivitas fisik yang ringan-ringan saja gitu saya juga mudah lelah. Juga saya nggak pede sama penampilan saya karena terlalu gemuk. Oh, gitu ya. Baik, terima kasih karena udah mau cerita tentang kondisi adik. Sebelumnya saya izin mengkonfirmasi apakah benar berat badan adik 80 kilo dan tingginya 155 cm? Benar Kak. Baik, jadi setelah melakukan perhitungan didapatkan bahwa IMT adik itu sekitar 33,29 kg per meter persegi. Nah, sehingga itu ini udah termasuk obesitas. Nah, IMT itu apa? IMT itu tuh indeks massa tubuh untuk mengetahui status gizi pada seseorang, Dek. Nah, kalau Dek Zahra sendiri biasanya mengonsumsi makanan apa aja dan bagaimana pola makan adik sehari-hari? Kalau saya itu biasanya jarang sih Kak kalau sarapan. Biasanya saya makan cuma 2 kali sehari kayak siang sama sore sebelum tidur. Terus kalau makanan yang saya konsumsi biasanya yang cepet-cepet aja kayak nugget, sosis, burger kayak gitu. Oh, suka minum-minum manis juga gitu? Oh iya suka Kak, saya biasanya pulang sekolah beli boba kayak gitu, es krim. Kalau buah sama sayurnya? Oh saya kalau buah masih lumayan, tapi kalau sayur jarang sih Kak makannya. Baik, Dek. Kalau gitu, kalau yang ngemil-ngemil gitu apa adik juga suka? Suka biasanya saya ini beli cilok gitu atau sambil makan basreng kalau belajar kayak gitu. Gitu ya. Oke, baik. Jadi gini, Dek. Jika dilihat dari penjelasan Dek Zahra, walaupun adik itu cuma makan 2 kali sehari, namun konsumsi adik itu banyak di camilan, dan camilan yang adik pilih itu termasuk camilan yang tinggi lemak sehingga menjadi pemicu obesitas pada adik. Nah, kandungan tersebut itu bahaya jika dikonsumsinya dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama. Jika dikonsumsi oleh adik secara berlebihan, nanti itu akan berdampak panjang seperti memicu obesitas, kolesterol, dan hipertensi. Ngeri juga ya Kak ternyata. Iya, Dek. Oh iya, kalau boleh tahu nih, aktivitas fisik sehari-hari adik itu gimana? Kalau aktivitas fisik biasanya cuma berangkat sekolah aja sampai sore, terus udah pulang. Sama kalau yang kayak olahraga gitu biasanya weekend aja kalau misalnya ada yang ngajakin, itu kayak biasanya renang atau bulu tangkis gitu, tapi itu jarang sih Kak. Misalnya sebulan paling cuma 2 kali atau 3 kali. Oh begitu ya, Dek. Baik, aktivitas fisik itu tuh juga penting loh, Dek, apalagi olahraga, karena dengan melakukan olahraga itu bisa menjaga tubuh tetap sehat, bugar, dan terhindar dari penyakit. Nah, untuk mengatasi permasalahan adik, kita akan membuat beberapa kesepakatan nih. Dari Dek Zahra sendiri gimana? Udah siap untuk melakukan diet? Aduh Kak, saya sebenarnya siap
nggak siap sih kak, tapi bisa deh dicoba. Oh, gitu. Baik. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, menurut adik diet itu apa sih? Diet itu mengurangi porsi makan bukan ya kak? Oh, ternyata gitu. Oh, baik. Eh, jadi diet yang sebenarnya itu tuh mengatur pola makan adik. Kita mengatur bagaimana porsi makan kita itu mencukupi kebutuhan energi harian. Jadi mengatur makan gitu ya kak? Iya, betul. Nah, nah, sekarang saya sarankan buat Dek Zahra untuk asupan makan itu bisa dicoba untuk memperbanyak makan sayur dan buah. Terus buat proteinnya kayak makan ayam, telur, dan daging itu nggak apa-apa asalkan didampingi dengan sayur dan buah sehingga gizi yang kita dapat itu bisa seimbang, Dek. Terus kalau sayur dan buah itu diusahakan masih sayur dan buah yang utuh ya, jangan yang dijus karena biasanya gizinya itu udah berkurang karena larut dalam air ya, Dek. Kemudian tadi kan ada bilang suka makan nugget dan sosis gitu-gitu. Nah, itu tuh termasuk ultra processed food. Kalau bisa mulai sekarang dikurangi ya, Dek, karena banyak zat gizi yang udah berkurang kalau di makanan ultra processed food itu. Terus buat minuman manis mungkin bisa dikurangi, jadi kayak seminggu sekali aja, jangan yang terus setiap hari setiap pulang sekolah gitu. Kemudian mulai sekarang bisa dicoba untuk membiasakan sarapan di pagi hari, karena kalau kita sarapan itu tuh bisa mengurangi ini lonjakan buat makan banyak di jam makan berikutnya gitu. Jadi di jam makan berikutnya tuh masih bisa terkontrol gitu makannya. Terus adik kan tadi juga bilang suka ngemil ya. Nah, itu kalau bisa cemilannya tuh diganti dengan kayak buah-buahan aja atau makanan lain yang cara memasaknya tuh nggak digoreng, jadi bisa yang direbus atau yang dikukus. Untuk pengurangan makannya, itu jangan terlalu ketat juga, Dek. Yang penting itu konsisten dan bisa bertahan lama. Oke kak, siap. Nah, jangan lupa juga ya, Dek, diimbangi dengan olahraga. Nggak perlu yang berat-berat, bisa aktivitas ringan seperti jalan-jalan di sekitar rumah selama 15 atau jalan-jalan atau bersepeda sekitar 15 atau sampai 30 menit aja. Oke. Baik, nah untuk pemantauannya Dek Zahra bisa datang lagi ya 2 minggu lagi. Saya akan melakukan evaluasi apakah kesepakatan kita tadi membawa perubahan atau tidak. Dari Dek Zahra apakah setuju? Setuju kak. Jadi saya datang lagi ya 2 minggu. Ya, nah untuk Dek Zahra jangan malas dan tetap semangat ya untuk menurunkan berat badan. Adik pasti bisa kok untuk melakukan kesepakatan kita tadi. Semoga lancar dalam menjalani program ini ya. Iya kak, terima kasih banyak kak. Kalau gitu saya pamit dulu ya kak. Baik, Adik. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya, Dek. Iya.